masih keliru lagi sebab macam ada dua di dalam sekarang. Bahan yang saya mau sampaikan untuk kelas dan khotbah malam ini bercampur. Ada dua di dalam badan saya. Ada dua. Sebab power. Ada dua dalam satu. Oke. Allah menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Tetapi persoalannya, kenapa kita sebagai manusia tidak memiliki sikapnya Tuhan Yesus? Walaupun Allah sendiri sudah menciptakan kita menurut gambarannya Yesus Kristus sendiri. Tapi jika kamu perhatikan dari dulu sampailah sekarang zaman modern, manusia tidak mempunyai sikapnya Tuhan Yesus. Bahkan seringkali menentang Tuhan Yesus, yaitu gambarannya kita sendiri. Kenapa? Sepatutnya kalau kita sudah diciptakan menurut gambarannya Yesus sendiri, kita turut mempunyai keilahiannya Tuhan Yesus, seperti mana malaikat mempunyai keilahian daripada Yesus Kristus. Kenapa? Dan ini adalah bersangkut paut dengan malaikat yang dibuang ke bumi. Sedikit rahasia lah, dicampur-campur. Nanti kelas baru full. Sebab ini secara umum kan, jadi saya pernah kata sebelum ini kami coba untuk mengawal, terhadkan penyampaian tentang rahasia-rahasia ini. Kalau secara umum sebegini, dalam kelas saja akan ada pembukaan yang lebih mendalam. Oke, seperti saya katakan tadi, ini bersangkut paut dengan fallen angel, the watchers, yaitu malaikat yang dibuang dari surga ke bumi. Merekalah yang mengajar manusia segala kejahatan di atas permukaan bumi. Sebab manusia pertama yang diciptakan, yaitu Adam dan kemudian Hawa, sebelum mereka jatuh, mereka memiliki keilahiannya Yesus Kristus. Tetapi mereka jatuh oleh sebab godaan, dan seterusnya beralih apabila mereka dibuang, dihalau keluar daripada Taman Eden, dan mereka beranak cucu, dan malaikat yang menentang Tuhan Yesus itu dibuang ke bumi, dan mereka lah yang mengajar segala jenis kejahatan di bumi kepada manusia. Dan manusia lebih terjerumus kepada kejahatan daripada mengikut jalannya Tuhan Yesus Kristus. Dari dulu sampai sekarang, penyembahan berhala, hawa nafsu, semua itu ajaran dari malaikat yang dibuang ke bumi. Sepatutnya tugas mereka ini adalah memerhati
pemerhati manusia, mengajar manusia menurut kejalannya Tuhan. Sebab itulah mereka dinamakan the watchers. Tapi selama mereka menjalankan tugas mereka memerhati manusia selama beribu-ribu tahun, dan sampailah satu saat ada celah di dalam kepribadian malaikat ini. Mereka melihat wanita-wanita, perempuan-perempuan yang dilahirkan manusia di bumi cantik. Disinilah mereka terjerumus lebih dalam ke dalam kejahatan, dan mereka mempengaruhi semua manusia di permukaan bumi untuk melakukan kejahatan. Sebab tujuan mereka supaya mereka dapat menentang Tuhan Yesus sendiri. Mereka ingin membuatkan Tuhan Yesus merasa sakit hati. Dan ini sudah kami belajar dalam kelas sebelum air bah itu turun. Apabila Tuhan melihat segala kejahatan di bumi, Tuhan merasakan sakit hati, penyesalan oleh sebab kejahatan yang dilakukan manusia. Tuhan melihat manusia lebih terjerumus melakukan kejahatan daripada melakukan ajarannya. Mari kita pergi kepada yang seterusnya. Oke, kejadian ketiga. Kejadian pasal 3 ayat 19. Bercampur. Sebab saya baru habis Wahyu semalam itu, saya balik kepada kejadian semalam, saya baca. Selama ini limpas-limpas saja, tapi sekali semalam saya baca, punya banyak rahasia orang bongkar. Tuhan Yesus. Seringkali kita membaca nih kejadian, tapi masih limpas begitu-begitu saja kan. Kita tidak tahu rahasia di sebalik. Oke, kejadian pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini selepas Tuhan menghalau Adam dan Hawa keluar daripada Taman Eden. Dan Tuhan berfirman, kita baca dari ayat 17 lah untuk lebih paham. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu Adam. Tuhan menggelar manusia itu sebagai Adam. Adam itu selepas dihalau dari luar Taman Eden. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon
yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat 19 mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Memang kalau kita faham secara luaran dengan berpeluh, maksudnya pengorbanan. Kamu harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Maksudnya berkorban dari segala sesuatu. Dan dalam zaman ini, zaman Adam, dia terpaksa mengorbankan segala tenaganya untuk dapat makan. Sebab oleh karena pelanggaran yang dilakukan, tanah yang dipijaknya itu, tempat dia bertapa, dikutuk oleh Tuhan, dan dia harus berjerih payah, berjerih lelah, berkorban tenaga untuk mencari makanan. Dan bagi konsep untuk kita yang pada zaman modern ini, kita harus berkorban dari segi bukan saja tenaga, waktu, masa, hasil kita, keuangan kita harus berkorban untuk mencapai sesuatu. Harus berkorban. Seperti mana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Adam selepas dihalau keluar dari Taman Eden, sebegitu juga turun-temurun sampailah sekarang. Kutukan itu harus dijalankan. Kita harus berjerih lelah untuk mencapai sesuatu. Kita undur ke belakang pasal 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jemaat Tuhan, sebenarnya hari ke-7 atau hari Minggu kita katakan, yang lebih kita ketahui, itu adalah satu hari yang kudus. So, ayat ketiga mengatakan dengan jelas, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Maka hari ke-7 atau hari Minggu bagi kita itu adalah hari yang kudus. Sepatutnya kita datang beribadah, menyembah Tuhan Yesus. Datang beribadah. Sebab Tuhan Yesus sendiri pun berhenti
Dalam 6 hari dia melakukan penciptaan bumi. Tetapi pada hari ke-7 setelah selesai, dia menguduskan hari ke-7 itu di hari perhentiannya. Selepas selesai semuanya penciptaan bumi. Demikian kita manusia pada zaman ini harus memberikan masa hari ke-7, hari Minggu itu untuk datang beribadah. Kita harus mengkhususkan masa hari Minggu itu. So, itu adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Saat dan masanya yang dikhususkan untuk menyembah kepada Tuhan. Datang menyembah kepada Tuhan. Seringkali manusia pada zaman ini mereka sudah lupa yang sebenarnya hari ke-7 itu adalah hari yang kudus. Hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Tempat perhentiannya segala penciptaan. Namun manusia menganggap perkara ini sesuatu yang remeh. Menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Alkitab mengatakan macam bagaimana Tuhan mempercayakan perkara yang besar jika perkara yang kecil saja pun kita sudah gagal di sana. Kalau dibaca dengan seimbas lalu saja memang perkara yang biasa, tapi bagi Tuhan ini perkara yang serius. Hari ke-7 adalah hari yang kudus. Kudus dikhususkan untuk manusia datang beribadah menyembah Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, pasal 3. Memang Tuhan sudah menyuruh kita bekerja, berjerih lelah untuk mencari segala kecukupan. Tetapi pada hari ke-7 kita harus berhenti. Harus mencari Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan, pencipta manusia. Ini harus kita ambil serius dalam hati kita. Memang kalau kita baca seperti saya katakan tadi seimbas lalu macam perkara yang biasa, tapi Tuhan sendiri yang menguduskan, Tuhan yang menguduskan hari ke-7. Kenapa dikuduskan? Sebab tujuannya supaya Tuhan memberikan masa dan waktu itu, supaya manusia, ciptaannya, anak-anaknya datang kepadanya menyembah. Sebab Tuhan Allah kita mau disembah. Demikianlah harus kita menyembah Dia. Sebab kita adalah serupa dengan gambarannya Tuhan Yesus. Oke, seterusnya kita pergi ke Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat kita mulai membaca 21 sampai 23. Ini tentang
kehidupan Henok yang bergaul dengan Tuhan selama dia masih hidup di bumi. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab, Henok tentang Henok tidak berapa banyak menceritakan tentang kehidupan Henok. Hanya 21 hingga 20 ayat 21 hingga ayat 24 saja. Dan selebihnya tidak ada tercatat. Sebab kenapa? Ayat 24 mengatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sebab Henok sudah tidak ada di bumi lagi. Dia diangkat oleh Allah hidup-hidup. Sebab itulah tentang Henok tidak diceritakan banyak dalam Alkitab. Hidup bergaul dengan Allah, seperti mana hamba-hamba Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Setiap hamba Tuhan, mereka mempunyai satu dorongan yang kuat dalam hati mereka. Api itu, dorongan yang kuat. Api itu adalah api Roh Kudus. Dan tujuan hidup mereka itu adalah menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan bukan menyenangkan kedagingan mereka. Sebab itulah setiap hamba-hamba Tuhan itu mereka, tujuan mereka hidup di bumi adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjalankan misi Tuhan. Dan selebihnya dari kehidupan mereka itu, mereka serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab itulah Tuhan memberitahu mereka rahasia-rahasia. Sebab tiada kedagingan sudah dalam diri mereka, maksudnya mereka mengosongkan diri untuk menjalankan misi dan misi Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia, kalau kita tidak mempunyai ciri-ciri sebegini, dorongan yang kuat dari Tuhan, memang api itu susah bertahan. Kamu fahami lebih dalam, menyerahkan sepenuhnya, mengosongkan diri. Kalau kamu dengar sekilas begitu, sudah memang kamu dengar, tapi sebenarnya kamu tidak paham. Saya tahu kamu tidak paham. Mengosongkan diri itu adalah satu perkara yang sangat serius, sangat-sangat serius dan dipandang oleh Tuhan. TB Joshua salah satu contohnya.
supaya kamu lebih tahu, lebih kenal. Setiap hamba-hamba Tuhan ini yang gambar mereka tergantung di dinding, mereka mengosongkan diri. Mengosongkan diri maksudnya kamu tiada keinginan. Keinginan manusia itu sudah tidak ada dalam diri kamu. Kamu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang saya sudah lakukan kepada Tuhan. Untuk saya jelaskan sebagai contoh lah. Kalau saya secara pribadi, mungkin saya sudah pernah bawa sebelum ini, saya sudah pernah terangkan. Hati saya itu tidak ikatan sesuai dengan bumi. Secara mudah, tiada ikatan dengan bumi. Maksudnya hati kamu itu sepenuhnya kepada Tuhan yang di atas, diserahkan. Tiada perancangan, tiada keinginan, tiada matlamat yang kamu mau. Kamu buang semua tentang dunia ini. Saya begitu. Itu secara pribadi. Kalau kamu mau mencapai tahap seterusnya, hati saya sudah tiada tentang dunia. Kalau Tuhan datang sekarang pun, silakan ambil sepenuhnya. Kamu beri tangkap sedikit-sedikit. Sebab manusia ini seringkali mempunyai banyak kedagingan. Sebab itulah kamu tidak dapat mencapai tahap mana yang kami dapat nampak. Keinginan kamu masih terlalu banyak. Kamu harus mengosongkan diri. Buang segala pemikiran, perancangan manusia semua tuh. Buang. Kosongkan, itu maksudnya mengosongkan diri. Kalau masih lagi ada bulan depan sudah ini, itu masih lagi belum cukup. Sebelum ini saya pernah terangkan. Kerinduan kami itu supaya jemaat pun boleh mencapai, memahami apa yang kami pahami. Kosongkan diri, mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Buang segala kedagingan untuk mencapai kemuliaan Tuhan itu. Jangan coba ambil masuk lebih dalam, mengosongkan diri. Jangan pikir di luaran saja. Mengosongkan diri ini banyak maksud kalau lebih dalam. Kalau kamu pikir luaran ya, memang susah kamu mau masuk apa yang kami masuk. Susah, terus terang kasih tahu. Susah sangat. Kalau kamu dapat mengosongkan diri, fahami apa mengosongkan diri itu, kamu boleh menembusi sudah dari suara kamu sudah. Sebab itulah sebelum ini kami pernah bersharing, berkongsi dengan Bapak Lebon di kampung. Dia ceritakan masa itu ke bagian muda-mudi. Dia cakap susah mau tembus. Sebab kenapa? Kamu tidak pengosongan diri. Semuanya manusia di dalam. Manusia, sifat kemanusiaan, sifat keilahian itu tiada. Tidak kekosongan diri untuk Tuhan. Semuanya untuk diri sendiri saja. Jadi apabila kamu besar pun, wah, tidak tembus.
tiada impak di sana. Kosongkan diri, bangkit. Kamu belajar mengosongkan diri, buang segala kedagingan, buang semua. Masa kamu sudah bangkit, jangan terlalu banyak guna banyak pikiran. Seperti Henok, hidup bergaul dengan Allah. Kenapa dia tidak, Alkitab tidak menceritakan banyak tentang Henok? Kenapa? Sudah kita baca tadi, dia diangkat setelah dia mencapai 365 tahun, dia diangkat oleh Tuhan. Sebab Henok, dia ada buku dia sendiri sebelum dia diangkat. Book of Henok nama dia. Dan dalam buku itu dia menceritakan semua yang supernatural, alam roh. Dan pada zaman itu ahli-ahli Taurat semua yang tinggi-tinggi pangkat, dorang tidak percaya tentang apa yang ditulis dalam buku Henok, yang dia tulis dalam bukunya sendiri. Kamu harus mengusungkan diri, buang semua segala kedagingan, buang semua, tidak guna semua tuh. Fokuskan hidup kamu kepada Tuhan. Cari, tidak cukup setakat di gereja. Ini sudah berulang kali dikatakan. Tidak cukup di gereja. Kaji, gali di rumah. Lebih banyak tentang Tuhan. Sebab itulah api kamu boleh padam. Kamu tidak mengusahakan diri. Cuma penuh dengan kemanusiaan, kedagingan, penuh dengan itu. Kosongkan diri Anda. Ahli-ahli Taurat semua pada zaman dulu tidak mempercayakan kitab Henok. Sebab segala rahasia yang ditulis semua tentang alam roh dalam bukunya. Dan salah satu rahasia itu yang kita sedang coba pahami sekarang itu realm, alam roh. Alam roh dalam buku Henok ditulis terdapat 10 tingkat. Sedikit-sedikitlah rasa restoran. Jadi untunglah ikut kelas. 10 tingkat kalau mau tahu alam roh. Kalau kamu belajar, susah saya mau jelaskan kepada teman-teman. Sebab itulah saya katakan, kosongkan diri, dengar panggilan Tuhan. Kalau saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Sebelum malaikat turun pun saya sudah menyerahkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Jadi apabila kejadian itu, malaikat turun bermanifestasi di tengah-tengah kita, dan itu lebih diteguhkan, lebih dikuatkan, dan rohani saya itu, kepercayaan saya itu naik level. Sebab sebelum malaikat turun pun saya sudah menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Itu mau paham gak? Dan setelah malaikat itu turun, urapan dan kuasa itu berlipat kali ganda dalam diri saya. Sebab saya sudah menyerahkan penuh kepada Tuhan. Saya seboleh-bolehnya mau lagi kalau Tuhan datang lebih cepat. Mau lagi. Sebab tiada yang mengikat saya di bumi. Bagi saya tiada.
Itu maksudnya mengosongkan diri. Tiada yang mengikat saya di bumi. Lebih baik Tuhan datang lebih awal, lebih bagus. Kosongkan diri Anda di hadapan Tuhan. Kalau kamu boleh rasa apa yang saya rasa, tidak ikatan dengan dunia apa satupun, maksudnya kamu sudah mulai melangkah ke tahap itu, untuk menyerahkan sepenuhnya hidup. Menyerahkan hidup itu bukan setakat mengatakan saja, dari mulut saja. Harus dilakukan dengan iman, menyerahkan sepenuhnya, mengosongkan diri seperti mana Tuhan mengosongkan dirinya semasa dia menjadi manusia di bumi. Itulah yang kita harus lakukan, mengosongkan diri. Kalau kita dapat melakukan ini, mengosongkan diri kita, lebih banyak dapat Tuhan tanamkan rahasia-rahasia kerajaan surga dalam diri kita. Selagi kita tidak mengosongkan diri, masih penuh dengan segala pemikiran-pemikiran yang dari dunia, yang diajar, yang asal usulnya dari malaikat yang dibuang ke bumi, susah kita menembus. Susah, sangat susah. Dan inilah perjuangan kamu masuk ke tahap itu, perjuangan kerohanian kamu. Kalau kamu belum mencapai tahap apa yang saya coba sampaikan, memang api itu ada masanya akan padam, ada masanya akan naik. Sebab pada mula-mulanya malaikat itu bermanifestasi, seperti mana kesaksian Pastor Jaslam. Memang begitu juga apa yang kami rasakan, berkobar-kobar dan duduk itu jantung. Tapi sini Pastor katakan, kalau kamu boleh mengawal sudah yang begitu, dan kamu tidak rasakan sudah, maksudnya dia bukan hilang, dia bersebati dengan diri kamu, dia menyatu. Jadi api itu tidak akan padam, dia di dalam sebenarnya. Dan apabila kamu melakukan pelayanan, dia bekerja sama dengan kamu. Bila kamu memerlukan suatu pekerjaan yang luar biasa, dia akan bekerja sama dengan kamu. Dia akan berturut serta. Sebab dia tahu apa yang kamu lakukan itu memuliakan nama Tuhan, untuk diri sendiri. Dia bekerja sama. Kalau mau tahu, seperti itulah apa yang sedang kita lakukan sekarang. Dia bekerja sama. Roh Kudus itu, api itu bekerja sama dengan tubuh yang menyatu dengannya. Vessel, apa yang selalu kami katakan, bejana. Tubuh kita ini adalah bejana, vessel. Dia bersatu, bekerja sama. Itu, apabila kamu perlu, dia akan bekerja sama. Tuhan akan melakukan mujizat itu bagimu. Seperti yang sering kali terjadi di gereja. Tapi harus kamu mengosongkan diri. Terlalu banyak dalam badan kita ini yang tidak sesuai dengan Tuhan, kepribadiannya Tuhan Yesus. Kosongkan diri. Sebab apa 1 Korintus 4 ayat 20 katakan, kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan, tetapi kuasa
kuasa. Itu yang perlu. Bukan perkataan. Perkataan semua boleh buat. Perkataan. Mulut kita ini penuh dengan perkataan. Tapi kuasa. Itu yang perlu. Kamu harus belajar ini. Apabila kamu berseru, suara kamu menembus atmosfer, kamu harus mengosongkan diri. Buang semua, buang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Buang semua. Buang semua. Tidak guna. Terus terang saya kasih tahu, tidak guna. Semuanya tidak berguna di hadapan Tuhan. Dan ini ada bersangkut paut juga dengan kelas nanti saya akan bawakan. Tidak berguna. Segala kemewahan, segala keinginan di bumi, segala matlamat, tujuan, perancangan tidak berguna di mata Tuhan. Apa yang Tuhan maukan adalah bencana yang kosong, yang mau diisi dengan rahasia kerajaan surga. Itu yang Tuhan mau. Kalau kamu sudah mengisikan dirimu dengan segala kedagingan, kemahuan dunia, apalagi ruang Tuhan mau isikan. Sebab itulah susah kamu mau menembusi apa yang kami paham. Terlalu banyak kedagingan, kecemaran. Susah, sebab kuasa Roh Kudus itu suci. Dia tidak boleh bercampur aduk dengan keinginan kamu, keinginan manusia. Dia tidak dapat bercampur aduk. Jadi dia susah bekerja sama dengan bencana yang sebegitu, vessel yang sebegitu. Kosongkan dirimu. Kosongkan. Balik rumah pikir, berdoa. Apa itu maksudnya mengosongkan diri yang sebenarnya di hadapan Tuhan? Itu kerja rumah kamu. Apa itu mengosongkan diri di hadapan Tuhan? Apa maksudnya? Bukan senang tau menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, tidak keinginan sudah tentang hal-hal dunia ini. Cuma seperti di macam limpas begitu saja. Kalau yang tentang dunia ini tidak tertanam di dalam hati, cuma seimbas, limpas begitu saja. Maksudnya tidak keinginan tuh dilimpas. Keinginan itu sudah tiada. Memang tiada lah, sudah diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kamu mencapai ini, maksudnya kamu sudah mula mau melangkah ke tahap itu. Kamu harus mengosongkan diri. Kuncinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya. Mengosongkan diri juga berkaitan dengan hidup oleh iman. Sebab segala kehidupanmu diserahkan kepada Tuhan. Jadi sepanjang hidupmu itu Tuhan yang mencukupi, maksudnya hidup dari iman. Dan keinginan-keinginan dunia itu sudah tiada. Cuma Tuhan yang mencukupkan apa yang perlu dicukupkan. Tuhan mencukupkan dengan keinginan. Itu keinginan manusia itu berbeza. Tuhan yang mencukupkan
itu satu perkara yang suci, sebab itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Perkara yang suci. Kehidupan sebagai hamba Tuhan itu senang difahami. Cukuplah apa yang ada. Begitu ya. Cukuplah apa yang ada, tidak lebih dari itu. Maksudnya apa yang ada, yang sudah tersedia, itu sudah digunakan. Cukuplah apa yang ada. Selebihnya Tuhan yang sediakan, bukan keinginan manusia. Keinginan manusia ini, benda itu sudah ada, tapi mau lagi lebih. Itu maksudnya keinginan manusia, kedagingan. Contohnya paling senanglah sekarang, paling terkenal handphone. Sudah ada iPhone 15, mau lagi iPhone 16. Sudah ada iPhone 16, mau lagi iPhone 17. Nah, itu keinginan. Itulah maksudnya keinginan, kedagingan manusia, hawa nafsu. Sebagai anak-anak Tuhan, cukuplah apa yang ada. Itu. Terapkan itu dalam diri Anda. Selebihnya itu Tuhan yang mengatur kehidupanmu di hadapan Tuhan. Itu yang kami lakukan sekarang. Tuhan yang mengatur hidup kami. Apa yang kami lakukan sekarang di gereja, itu bukan kemauan kami, bukan kemauan kami. Tuhan yang mengatur segala-galanya. Sebab itulah Tuhan senang mencapai apostolik kerasulan ini. Gereja-gereja besar pun beda. Sebab kami mengalir menurut urapan itu. Bagaimana pengurapan itu berjalan, kami cuma menurut saja.